Indonesia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, kami sampaikan kepada guru besar, profesor, doktor, dan teman sejawat sekalian. Dan selamat datang di acara Simposium Pediatri Kardiologi Update yang ke-12, hari kedua. Saat ini kita akan memasuki ke acara simposium sesi yang keempat. Sesi ini akan berlangsung selama 1 jam 35 menit dan akan dipandu oleh Dr. Mahrus Ar-Rahman, spesialis anak konsultan yang bergabung bersama kita melalui platform Zoom. Kami undang kepada Dr. Mahrus Ar-Rahman, spesialis anak konsultan, untuk dapat bergabung dan memandu jalannya simposium sesi keempat. Terima kasih Dr. Mahrus. Apakah suara saya terdengar, Dr. Mahrus? Dr. Mahrus? Apakah suara saya terdengar? Terima kasih Dr. Mahrus. Selamat pagi buat para peserta simposium PCO Manado 12. Pagi hari ini saya diberikan tugas untuk membawakan materi mengenai stabilisasi dan monitoring pada pasien neonatus yang lahir dengan tidak curigai CCHD, critical humanitarian heart disease. CCHD atau critical humanitarian disease atau yang dalam bahasa Indonesia kita sering sebutkan PCD kritis, perlunya ada perawatan intensif dengan modalitas yang baik, monitoring yang baik, sehingga sebelum kita lakukan intervensi, melakukan tindakan intervensi pada sebelum usia 1 tahun, di mana rata-rata ini sering kita sebut time dependent atau bergantung daripada kondisi PDA-nya. Dr. Mahrus, apakah bisa mendengar suara saya? Sangat jelas. Dan apakah bisa melihat audio visual saya? Baik, sementara bumper. Ya, jelas. Para peserta simposium kardiologi update yang ke-12 di Manado, baik yang berada on-site di ruangan 4 point ini maupun yang berada dalam platform Zoom meeting. Senang sekali kita bisa sharing lagi hari ini. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini kita akan share sedikit mengenai penanganan terkini Appendicitis arteriosus pada bayi prematur. Saya tidak akan menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi kita akan sharing untuk menambah wawasan kita dalam penanganan yang terbaik bagi prematur dengan PDA.
Patellosus arteriosus ini sangat membantu, tetapi harusnya pada sesaat setelah lahir dia menutup. Kalau dia tidak menutup, maka kita sebut dengan patellosus arteriosus. Kejadian ini diperkirakan 60% daripada neonatus yang bayi atau yang lahir di bawah usia kehamilan 28 minggu akan mengalami patellosus arteriosus. Nah, kalau kita melihat bahwa angka kejadian daripada PDA ini akan berbanding terbalik dengan usia kehamilan. Maksudnya semakin rendah usia kehamilannya, maka akan semakin tinggi angka kejadian dari patellosus arteriosus. Kita melihat saat pertama kali bernapas, maka paru-paru akan sendirinya terisi dengan oksigen dan akan terjadi dilatasi daripada anterior paru. Ya, saya membahas yang bisa kita gunakan di lapangan, apalagi banyak yang tugas di lini terdepan. Sintesis prostaglandin sama dengan ibuprofen. Nah, kalau acetaminophen dia melalui penghambatan dulu siklus perioksidase dari enzim COX, kemudian dia menjadikan konversi untuk prostaglandin. Akibatnya juga akan menghambat untuk sintesis prostaglandin. Nah, untuk regimen pengobatan standar indomethacin kita bisa gunakan dengan dosis 1 logis ini, ataupun nanti intervensi untuk PDA itu hanya diindikasikan bagi yang kelainan jantung bawaan yang panggilan. Nah, ini kasus yang kita lakukan di RSUP Profesor Dr. Erwin Kando Manado ya. Nah, ini kita melihat pada angiografi tampak adanya flow pada PDA, kemudian dirilis untuk PDA-nya, dan penderita sampai saat ini dalam prognosis yang baik. Barangkali itu dari saya. Makasih banyak. Makasih nih, so datang di Manado. So Iko Pediatrik Kardiologi Update yang ke-12. Sampai baku dapat ulang. Terima kasih. Selamat pagi para sejawat. Jadi ada anak yang terbaik umum awal. Selamat datang. Ketemu lagi di Manado. Saya cukup sering diajak Dr. David, Bu David. Sambil tolong dua bapak dapat. Terima kasih juga buat panitia yang sudah mengajak saya untuk ikut grup berbagi pengalaman. Ini tengah ya, jalan ini, tengah ya. Ini yang tengah ya. Nah, silakan. Mohon slide. Jadi tadi Dr. David ya, Dr. Senior maupun Dr. Junior itu berbicara mengenai PJB kritis, kemudian Dr. David Kaunang mengenai PDA itu adalah di jantung itu adalah hulunya ya. Nah, kalau gagal hilir muara. Jadi yang namanya kelainan jantung itu apapun penyebabnya, ujung-ujungnya
gagal jantung. Ini seperti sama kayak iklan ya, sindrom teh botol. Apapun minuman, apapun makanannya, minumnya teh botol, kayak gitu kurang lebih. Ini adalah gagal jantung. Slide. Ini adalah outline-nya. Kita lihat gejalanya apa, fisiknya apa, berkembang. Jadi nggak bisa dengan satu pemeriksaan. Nanti kita lihat kerja jantung itu sebenarnya simpel. Kemudian pada saat lokasi kelihatan vertikalnya nggak ada masalah. Ini kan memang kita ada program Indonesian Pulse Oximetry Training, sehingga kita diharapkan dokter umum, kemudian perawat bidan itu melakukan screening PJB kritis usia 1 hari ke atas. Nah, kan sekarang yang sering kita bisa beli sendiri dia akan terbaca dia di bawah, jadi akan bisa menjadi false negatif. PDA itu waktu dulu guru saya Prof sampaikan 6 kilo. Tapi ternyata sekarang kan 2 kilo udah bisa dengan menggunakan Piccolo. Kalau di Manado sendiri, terus kalau memang device-nya ada, SDM-nya ada, Dr. David, ada saya, dan Dr. Monik juga. Nah, kita bisa melakukan, cuman yang jadi kendala kita untuk kardiak anestesinya. Nah, jadi untuk 2 kilo itu, anestesi kita di sini belum bisa, mereka belum menyanggupi karena masih kita anestesi umum. Nah, tempo hari memang kita di sini ada kardiak anestesi, tapi silakan. Terima kasih Dr. Marus, pertanyaan yang baik sekali. Jadi sebenarnya kalau dulu kan yang pertama yang kita kenal indometacin, itu masih akses intravenous. Kemudian sekarang mulai ada oral. Kemudian kebingungan. Pertanyaan untuk Dr. David Kaunan ya. Bila mana ada pasien dengan PDA pada neonatus, apakah SPA yang di daerah itu boleh memberikan acetaminophen atau paracetamol? Kita langsung memberikan acetaminophen tadi pertanyaannya karena mudah dapat di lini terdepan. Nah, jadi sebenarnya kita mendiagnosis untuk PDA itu kalau secara klinis untuk pada bayi prematur apalagi memang kadang-kadang agak susah karena kalau yang pada fase infus akut politik lepas biasanya ini beda dengan kami tidak patok dan nantinya akan ada suatu program yang akan kita inisiasi yaitu Advanced Echocardiogram Fellowship for Pediatrician. Slide berikutnya. Sebenarnya berhadapan dengan dua masalah ini saja, itu terlambat diagnosis dan terlambat tata laksana. Jadi si Prima Pro. Saya mau tanya di sini nih para dokter anak, siapa yang sudah punya aplikasi ini? Ternyata masih sedikit yang mendownload. Ya coba di video-video Eko ini ya rekam pakai handphone aja lalu kirim. Gak usah panjang-panjang amat videonya, kirim aja videonya 5 detik, direkam pakai handphone, kirim ke aplikasi lewat aplikasi Prima Pro. Pelatihan ya? Betul. ya betul. Ya. Itu sudah pernah kita laksanakan di sama kami. Oke, terima kasih. Ya, kita akan memasuki sesi terakhir ya dari acara TCU di Manado. kemudian penyakit jantung bawaan itu ternyata mempunyai tingkat insidens yang lebih tinggi pada penyakit genetis. Teman-teman lebih ahli. Slide, saya akan langsung masuk ke titiknya yaitu malnutrisi pada penyakit jantung bawaan. Bahwa ternyata malnutrisi itu sangat penting karena terdapat banyak anak-anak dengan penyakit jantung bawaan terdapat malnutrisi. Izin Dr. Mobi, saya Dr. Patricia Ciawanata dari Puskesmas Bental Anak Norwood. Sebelumnya dokter, yang saya tanyakan ini mungkin sifat yang sudah ditunggu-tunggu saat ini akan dibacakan pengumuman pemenang e-poster dan pemenang recorded case. Dengan hormat, kami
menang ya, lomba elektronik poster dan lomba recording case yang sudah disampaikan waktu workshop konsultan ya. Jadi kalau yang recording untuk konsultan ini recording dulu apa poster dulu? Untuk recording dulu bro. Recording ya, selainnya udah ada ya. Izin Prof untuk membaca. Jadi kriterianya yang pertama informasi, yang kedua kejelasan gambar, yang ketiga kesulitan tekniknya karena ada yang sulit, ada yang biasa. Oke, berdasarkan pertimbangan dari tim juri ya, untuk juara tiga recording case PCU 12 Manado dimenangkan oleh juara ketiga ya, oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Untuk penerimaan hadiah secara simbolis diundang kepada Dr. Agus Priyatno, spesialis anak konsultan untuk menerima hadiah, dan diundang kepada Dr. Iketut Alit Utamayasa, spesialis anak konsultan untuk memberikan hadiah. Sekali lagi diundang kepada Dr. Agus Priyatno, spesialis. Jadi kami undang Dr. Agus Priyatno SPK. Nanti kami undang juga untuk Dr. Alit untuk menyampaikan ya juara tiga. Selamat buat Dr. Agus dan tim dari Semarang ya. Juara dua recording case jatuh pada Rumah Sakit Umum Pusat Profesor R.B. Kandung Manado. Saya
mengundang Dr. David Kaunang dan Dr. David Bawor untuk dua-duanya ya, di tuan rumah. Hadiah disampaikan oleh Dr. Remy. Ya, ini Bu David ya. Dr. Remy. Ya. Selamat buat Rumah Sakit Kandung ya. Kalau di pas satu karena semuanya bagus ya. Jurinya bingung mana yang bagus ya. Juara 1 rekor case jatuh kepada Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita Jakarta. Saya undang kepada Dr. Suprohaita SPAK untuk naik ke atas panggung. Hadiah disampaikan oleh Dr. Triyanti. Sampai harapan kita mudah-mudahan yang lain ya kebagian nanti pada page. Ini baru saya terima hari ini nih, jadi saya juga nggak tahu ya. Tim jurinya bukan saya hanya membacakan. Kalau tadi tim jurinya Promo dan kawan-kawan. Nama juara 3 itu jatuh ke tangan Dr. Andreas Budi Wijaya dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Malang ya. Brawijaya dari Pak Brawijaya dengan judul Characterization of Indonesian Neonatal TSC for Thyroid Dysfunction Screening in Congenital Heart Disease. Karena ini poster dan pesertanya tidak bisa hadir kemarin ya, diwakili oleh Dr. Alif dari Surabaya dan hadiahnya diberikan oleh Dr. David Bawor. Kami undang Dr. Alif dan Dr. David Bawor ini. Itu pemenangnya adalah Dr. Astra Parahita dari FKUI Rumah Sakit Ciptomangunkusumo Jakarta dengan judul Cardio Respiratory Fitness in Children with Uncorrected Axiomatic Congenital Heart Disease. Karena Dr. Astra juga tadinya sudah sampai Makassar ya, ternyata harus kembali lagi ke Jakarta, jadinya diwakilkan oleh Profesor Dr. Mulyadi MDR untuk menerima hadiahnya, dan hadiah akan diberikan oleh Dr. Yosi dari Palembang, Dr. Yosi Palembang, untuk memberikan hadiah kepada Prof. Mulyadi. Nanti kita kasih. Ditunggu-tunggu
yaitu Dr. Laili Indah Kusumawati Nur dari Departemen Ilmu Kesehatan FKUI juga, RSCM Jurul Triki Technician Standing in 1 year old with double battery ventricle, PhD Degree Limited Pulmonary Stenosis. Jadi karena Dr. Laili juga batal ke Jakarta tapi sudah melakukan booster. Kembali lagi juara pertama, kami ingin minta Profesor Mulyadi untuk mewakili. Hadiah akan diberikan oleh Dr. David Kaunang, spesialis anak berkembang sebagai guru. Kita singkat saja karena kita sudah mundur. Teman-teman, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, karena acara kita berjalan dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk support dari UKK ya, dari sini yang hadir, ada Dr. Dialis, dia Dr. Rebi, sama UKK juga yang hadir sini, ada Prof. Dr. Ali, Dr. Yosi, Dr. Suprahinda, Dr. Agus juga bisa hadir bersama kita. Dan juga terima kasih juga support dari bagian ilmu kesehatan anak, RSUP Prof. Dekano ya, semua staf dan terutama PPDS yang sudah bekerja dengan baik. Karena kita ketahui ini acaranya tiba-tiba ya, kita pindah dari on-site dan pindah ke hybrid ya, jadi memang ya puji syukur berjalan dengan baik penutupan hari ini. Kepada juga para peserta yang masih antusias hadir di online dan di on-site juga terima kasih, dan kepada para vendor yang mensupport acara kita ini terima kasih banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Kando yang juga telah memfasilitasi kita bisa melaksanakan workshop di rumah sakit. Kemudian juga kepada mantan pacar beliau, Dr. David Kaunang, serta dengan Dr. David Kauruntu yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini dengan sangat luar biasa. Tapi memang ya di tengah bencana ini ternyata kita harus melaksanakannya juga dengan menurut saya dengan persiapan yang sangat singkat ternyata bisa menghasilkan kualitas kegiatan yang sangat baik sekali menurut saya. Hanya kurang dari 24 jam hybrid ini dipersiapkan, ternyata hasilnya juga banyak mendapatkan apresiasi positif baik dari peserta yang onsite maupun yang secara online. Dan ini tentu kita berharap, kita doakan juga kepada masyarakat yang saat ini terkena bencana dalam kondisi yang sehat saja. Dan kami yang dari terima kasih baik yang online maupun onsite ini atas kehadirannya, berpartisipasi dan atensinya untuk ingin belajar ilmu kardiologi lagi anak. Kami menunggu pada kegiatan berikutnya untuk bisa mengikuti. Jadi boleh mungkin ditayangkan sedikit iklan kegiatan kami berikutnya yang akan kami laksanakan di Jakarta ya. Nah, kegiatan kita ini bekerja sama dengan RSAB harapan kita, yaitu kegiatan yang kita sebut dengan International Fetal and Neonatal Cardiology Update
akan dilaksanakan dari 31 Oktober sampai dengan 3 November 2024. Kegiatan ini boleh diikuti oleh dokter umum, dokter anak, dokter obgyn, karena ini juga kita kaitannya dengan fetal nantinya, bagaimana melakukan menegakkan diagnosis penyakit jantung bawaan melalui ekokardiografi fetal. Bagi yang mungkin akhirnya batal ikut PINET di sini, kita di panitia akan lakukan refund ya, begitu ya Dr. David. Itu kami mohon maaf, dan kami masih memberikan kesempatan untuk mengikuti PINET di Jakarta nantinya pada tanggal 31 Oktober 2024 di RSAB Harapan Kita. Mungkin videonya boleh ditayang, ada lagi update ke-12 di Manado mulai tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 dengan secara resmi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dimasak rica-rica.
Pediatrik Kardiologi Update ke-12 di Manado. Kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta, narasumber, guru besar, profesor, dokter, dan teman sejawat sekalian yang telah berpartisipasi dalam seluruh rangkaian acara. Akhirnya kita dapat bertemu kembali pada Pediatrik Kardiologi Update berikutnya. Sekian, salam sehat dan sampai jumpa.